Salam guru hebat dan bahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, Adrianus SPD, akan memberi atau menyebarluaskan konsep Merdeka Belajar menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai aksi nyata dalam belajar saya dalam platform Merdeka Belajar Mandiri materi Merdeka Belajar. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan pemahaman Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara kepada komunitas, kepada pembelajar, kepada siswa, kepada guru. Dan dalam konteks ini, kesempatan ini teristimewa menyebarluaskan kepada teman-teman seprofesi, yakni profesi guru. Dalam materi Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Yang pertama adalah mengenali diri sebagai pendidik. Modul yang kedua tentang mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru di mana saja berada, kita bahas modul 1. Dalam modul 1 terdiri dari 3 materi, yakni mengenal diri dan perannya sebagai guru. 2. Apa peran saya sebagai guru? 3. Ingin menjadi guru seperti apa saya ini? Oke, Bapak Ibu guru, teman-teman seprofesi di seluruh Indonesia. Sebagai pendidik, maka kita harus memahami karakteristik yang berbeda-beda pada anak didik kita. Akan tetapi, kita seharusnya menyadari bahwa sebagai guru, kita pun harus berefleksi diri. Yang pertama, bahwa sejak kapan kita memutuskan untuk menjadi guru? Dan profesi guru tentunya berkaitan dengan setiap hari kita harus pergi ke sekolah dan kita harus terus belajar. Sobat dan Bapak Ibu guru sekalian, sebagai guru maka saya harus ke sekolah setiap hari dan harus tetap belajar dan terus belajar untuk bisa menjadi sosok yang teladan dan bisa memberi dampak positif kepada peserta didik. Kita harus mampu menjadi manusia yang merdeka. Apa manusia merdeka atau manusia merdeka itu seperti apa? Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kekuatan sendiri yang dimaksudkan adalah baik kekuatan lahir maupun kekuatan batin. Jika kita mengharapkan murid-murid kita agar suatu kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, maka sangat penting untuk mereka bisa mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan sebagai mana yang dituangkan Bapak Ki Hajar Dewantara dalam dasar-dasar pendidikan. Maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan dan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah mengenal diri kita, bahwa kita harus terus belajar sebagai insan yang merdeka. Bapak Ibu guru di mana saja berada,
pada kesempatan ini ingin saya memberi refleksi diri pribadi saya bahwa zaman saya sekolah berbeda dengan zaman peserta didik zaman sekarang ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, sumber belajar untuk anak-anak kita pada zaman sekarang begitu banyak. Kebanyakan menggunakan media internet, menggunakan media global, media sosial, ataupun televisi, ya, baik elektronik maupun media cetak. Bapak, Ibu, sobat sekalian, sedikit perbandingan bahwa kalau cara belajar saya saat masih sekolah adalah harus pergi mencari buku, membeli buku, walaupun di tempat yang jauh, lalu berusaha untuk membaca buku tersebut. Sedangkan pada era sekarang ini, digital lebih menguasai dunia belajar peserta didik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru, pada refleksi ini saya ingin menyampaikan bahwa saya harus bersedia belajar digital, belajar akan internet, belajar akan bagaimana pemanfaatan dan bagaimana kolaborasi digital, sehingga saya juga bisa dapat membawa anak-anak belajar pada kodrat zaman. Bapak Ibu guru sekalian yang saya kasihi, bahwa sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta didik atau manusia berada dalam 3 kodrat, yakni kodrat alam, kodrat lingkungan, dan juga kodrat zaman. Berkaitan dengan kodrat zaman dan untuk mempelajari atau untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, maka guru sudah saatnya tidak menunggu lagi, harus menguasai digital. Dengan cara apa? Belajar terus menerus sebagai insan yang merdeka. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih karena dengan memiliki akun ID Belajar, maka saya bisa membuat aksi nyata ini untuk sekalian Bapak Ibu guru sekalian, dan saya mengharapkan umpan balik agar saya dapat memperbaiki diri saya, dan lebih daripada itu adalah membias atau berdampak pada peserta didik anak bangsa umumnya dan sekolah saya khususnya. Terima kasih.